Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mampu beribadah, dan semoga kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah sampai akhir hidup kita, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita sudah di penghujung tahun Hijriah. Sebentar lagi kita akan berganti tahun. Kita akan meninggalkan 1445 dan akan memasuki 1446 kalau kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita ingin panjang umur, amin ya rabbal alamin. Panjang umur dalam rangka menambah ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan panjang umur oleh Allah dan semakin banyak amal ibadahnya. Dalam satu hadis disebutkan dulu ada dua bersaudara masuk Islam. Salah satu dari dua bersaudara ini mati syahid, ikut perang bersama Rasul, mati syahid. Yang satu lagi tidak mati syahid, masih panjang umur. Kemudian setelah sekian tahun beliau wafat. Nah, ada seorang sahabat yang lain, sahabat Nabi yang lain bermimpi bahwa dua orang ini masuk surga, hanya saja yang tidak mati syahid dia duluan, maksudnya lebih tinggi derajatnya. Lalu ditanyakan oleh baginda Nabi, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa yang meninggal syahid kalah? Lalu Nabi mengatakan, kan dia umur panjang, berapa kali sholatnya melebihi almarhum yang pertama, berapa kali dia puasa Ramadan, berapa kali dia beramal soleh, terkadang mengalahkan yang meninggal mati syahid. Maka mari umur kita ini, ketika kita dipanjangkan umur kita oleh Allah, semakin kita gunakan untuk banyak beramal soleh, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pembahasan fikih, kita sedikit menyinggung hijrah. Kenapa tahun Islam itu disebut dengan tahun Hijriah? Karena memang dihitung mulai dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Dulu khalifah yang berinisiatif membuat kalender itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengumpulkan para sahabat Nabi yang lain, maka masing-masing punya pendapat. Ada yang berpendapat kita hitung mulai dari kelahiran Nabi. Kalau ini yang dipilih, mungkin nanti namanya bukan Hijriah,
Mauludiyah nanti ya. Ada yang mengusulkan dihitung mulai wafatnya Nabi. Ada yang mengusulkan dihitung mulai hijrahnya Nabi. Lalu Khalifah Umar memilih dihitung mulai hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada maksud, ada tujuan dari Sayyidina Umar kenapa yang dihitung itu mulai dari hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hijrah inilah perubahan dahsyat dari yang tadinya umat Islam yang sangat menderita, yang tertekan, tidak bisa apa-apa, kemudian menjadi bangsa yang sangat besar. Oke. Makanya ini supaya diingat oleh generasi-generasi selanjutnya, termasuk kita, bagian dari generasi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin para sahabat Nabi dulu ingin mengingatkan kita semua, yang namanya beriman itu pasti butuh pengorbanan. Gak ada orang beriman dan tidak berkorban, itu gak ada. Pasti butuh pengorbanan. Sebelum Nabi Muhammad hijrah, para sahabat itu mengorbankan apa? Mengorbankan disiksa, mengorbankan ditekan. Masya Allah. Pengorbanan 11 tahun. Nabi Muhammad 11 tahun berdakwah sendirian. Tiap hari sendirian, ngajak satu persatu. Ada yang beriman dan mayoritas tidak beriman. Nah, menjelang hijrah itu Nabi Muhammad mendakwakan kepada orang-orang luar Makkah yang datang ke Makkah untuk pergi haji. Jadi haji itu sejak sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah ada cikal bakal ibadah haji. Setiap tahun orang-orang Arab itu datang ke Masjidil Haram. Nah, disitulah Nabi Muhammad berdakwah kepada, diantaranya adalah orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, didakwai. Nah, qadarullah, orang-orang yang berasal dari Madinah, khususnya orang-orang Arab asli, ada dua kabilah, kabilah Aus dan Khazraj. Madinah itu ada 3 kelompok masyarakat: Aus, Khazraj, dan orang-orang Yahudi pendatang. Nah, orang-orang Yahudi ini di antara kebiasaannya adalah mengadu domba orang Arab supaya berantem. Itu kebiasaan Yahudi sampai sekarang. Cuma sekarang yang diadu domba itu umat Islam. Kalau dulu zaman sebelum Rasulullah diutus, itu yang diadu domba adalah suku asli Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Nah, orang Yahudi itu sering mengucapkan kata-kata kepada orang-orang asli, orang-orang Arab. Sebentar lagi akan datang seorang nabi, dan nanti kami akan memerangi kamu bersama seorang nabi tersebut. Nah, orang Madinah sudah sering. Nah, ketika Nabi Muhammad mengajak beriman sebagian orang Madinah yang pergi ke Makkah, mereka berpikir, oh ini berarti yang sering dikatakan orang Yahudi, nabi. Ini. Wah, ini kesempatan. Kita jangan sampai keduluan orang Yahudi. Kita yang beriman duluan. Nah, dari situ Bapak Ibu mulai keluar hasilnya. Jadi ikhtiar itu bisa jadi hasilnya tidak kita prediksi. Dakwanya di Makkah, menyebarnya di Madinah, kan aneh. Jadi itulah namanya tawakal Bapak Ibu ya. Yang penting Nabi Muhammad melaksanakan tugas, hasilnya diserahkan kepada Allah. Yang didakwai tiap hari orang Mekah hampir susah beriman, tapi justru yang beriman banyak orang Madinah. Kita pun demikian kadang-kadang itu. Nyari rizkinya di mana, dapat rizkinya di mana. Yang penting kita melaksanakan kewajiban, tugas ikhtiar itu harus. Dan jangan dikira Nabi Muhammad itu tidak menderita. 11 tahun menderita dengan berdakwah sendirian itu. Kemudian setelah sebagian orang Madinah itu beriman, Nabi mengutus salah satu sahabat untuk pergi ke Madinah berdakwah. Nah, kalau kita bicara dakwah itu bukan
bukan tugas ulama saja Bapak Ibu. Setiap orang Islam dengan kapasitas masing-masing punya kewajiban menyampaikan agama Islam. Kalau ada yang salah di masyarakat, jangan nunggu ulama datang. Ini gak beres ini. Kita yang tahu harus ada yang bicara. Nunggu Pak Kiai dulu dan tugas kiai, tugas ulama boleh jadi akan membicarakan hukum-hukum yang sangat detail yang mungkin tidak bisa diketahui oleh orang-orang awam, ini baru. Tapi kalau untuk mengajak kebaikan yang sangat jelas, tidak perlu nunggu kiai, siapapun bisa. Nah, ini kewajiban kita semua. Setiap orang Islam wajib berdakwah sesuai kapasitasnya Bapak Ibu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah 11 tahun di Mekah, pengorbanannya adalah fisik, penderitaan dan lain sebagainya. Nah, setelah datang perintah hijrah, pengorbanannya beda lagi. Mengorbankan tanah air demi agama. Lebih berat lagi, Pak. Orang-orang Mekah yang beriman harus ridho meninggalkan rumahnya, hartanya, ladangnya, semuanya ditinggal. Untuk apa? Untuk hijrah bersama Nabi, menyelamatkan agama supaya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tidak salah, kewajiban hijrah itu masih terus berlangsung bagi orang-orang yang tinggal di satu tempat yang tidak mungkin mempraktikkan Islam. Harus hijrah. Kecuali mereka memang berdakwah di sana. Alhamdulillah orang Ciceri nggak usah hijrah, Pak. Bisa ibadah dengan leluasa, nggak perlu hijrah. Kalau ada satu masyarakat di satu wilayah yang tidak bisa mendirikan ajaran agama Islam, sebenarnya dia kena kewajiban hijrah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah dikorbankan, tanah dikorbankan, negerinya dikorbankan. Karena tidak mungkin membawa harta ketika hijrah. Nggak mungkin. Emang dulu ada ATM enak tinggal bawa rekening, dulu nggak bisa. Dan hampir 99% sahabat Nabi itu hijrahnya sembunyi-sembunyi. Kecuali satu orang doang yang tidak pakai sembunyi-sembunyi. Siapa? Umar bin Khattab. Satu orang doang. Yang lain itu nyari waktu yang sekiranya bisa lari. Pernah tertangkap Suhaib Ar-Rumi. Suhaib itu tertangkap ketika mau hijrah. Dia karena apa? Dia membawa hartanya, Pak. Jadi kan lambat, dicegat oleh orang-orang musyrik di Mekah, di pintu keluar Mekah. Lalu nego, Suhaib Ar-Rumi nego. Sekarang begini, kalau hartaku seluruhnya aku berikan kepadamu, saya diloloskan nggak hijrah? Nah, kalau begitu oke. Kalau begitu silakan, tinggalkan hijrah silakan. Subhanallah. Seluruh hartanya diberikan Bapak Ibu. Nah, subhanallah, ketika seorang hamba Allah, ketika umat Islam itu menaruh agama di atas segala-galanya, maka segala-galanya diberikan oleh Allah. Ketika umat Islam menaruh segala-galanya, agama di atas segala-galanya, semuanya akan dikasih oleh Allah. Hijrah, setelah hijrah kurang dari 10 tahun seluruhnya dibalikin kepada orang-orang muhajirin. Setelah 9 tahun hijrah, kota Mekah tunduk kepada Rasulullah SAW. Kalau kita kan enggak sekarang itu, agama ditaruh di bawah, agak di atas, okay? Nah, jadi ulama mengatakan Allah akan menjaga harta kita, Allah akan menjaga negara kita, menjaga aset-aset kita kalau kita menjaga agama di atas segala-galanya. Maka semoga kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian cara hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada yang bertanya, kenapa Nabi Muhammad tidak hijrah seperti Umar bin Khattab? Umar itu ketika hijrah bawa pedang, bawa panah, berangkat ke Masjidil Haram, ketemu orang-orang Mekah di sana, nantang. Pokoknya yang pingin anaknya yatim, pingin istrinya janda, temuin saya di luar kota Mekah. Saya mau hijrah.
itu Umar. Jawara. Yang lain nggak ada begitu. Nabi, masya Allah, Nabi beda lagi hijrahnya. Nabi itu diatur sedemikian rupa. Siang hari Nabi datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, minta disiapkan 3 ekor kuda, 1 untuk Nabi, disiapkan 3 kendaraan untuk Nabi, untuk Abu Bakar, 1 lagi untuk penunjuk jalan yang jarang dilewati oleh orang-orang biasa, cari jalan map yang susah. Itu. Berikutnya Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ali diperintahkan tidur di kamar Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib dikasih pesan, tolong nanti seluruh amanat yang diberikan kepadaku, titipan-titipan orang-orang Mekah, berikan semua kepada mereka. Orang musyrik Makkah itu aneh, benci sama Nabi, tapi giliran nitip barang kepada Nabi. Karena tidak ada orang yang lebih jujur daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau punya harta dititipkan supaya nggak hilang, pasti titip kepada Nabi Muhammad. Ali dikasih wasiat, nanti bagikan tuh titipan-titipan orang Mekah, bagikan. Lalu kemudian putra dari Abu Bakar, salah satu putranya diberikan tugas, kamu bagian mata-mata di Mekah, nanti tolong diberikan kabar. Nanti saya Abu Bakar akan menginap di Gua Thur selama 3 hari. Lalu Asma putrinya Abu Bakar, tetenya Aisyah mungkin ya, atau adiknya, lupa saya. Nah itu dikasih tugas, kamu tiap hari bawa makanan ke sana. Kemudian pembantunya Abu Bakar disuruh, diperintahkan untuk mengembala kambing, supaya apa? Langkah-langkah Nabi itu terhapus oleh langkah-langkah kambing. Detail banget Nabi Muhammad itu ikhtiarnya. Nah, pertanyaannya kenapa Nabi Muhammad tidak hijrah kayak Umar? Nah, Umar itu manusia biasa, perbuatannya tidak menjadi dasar buat kita. Sementara Nabi Muhammad seorang Nabi, langkah-langkahnya, keputusannya adalah ajaran untuk umatnya. Nah ini ajaran Nabi, segala sesuatu itu diatur dengan rapi. Ikhtiar itu wajib Bapak Ibu. Nabi Muhammad ikhtiar supaya selamat. Ikhtiar rapi sekali. Seluruh pintu ikhtiar dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Pas ketika Nabi bersembunyi di Gua Thur, datang gerombolan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Bakar udah gemeteran. Abu Bakar itu, Nabi sama sekali nggak gemeter. Kenapa? Abu Bakar, ini tugasnya Allah. Saya sudah selesai ikhtiar saya, sekarang sudah tinggal tawakal, tidak ada ikhtiar lagi sekarang. Kita pun demikian Pak. Kalau nyari rezeki, ya ikhtiar yang benar kalau ingin sukses. Giliran udah ikhtiar luar biasa, gagal, berarti memang bukan rezekinya. Kita dari awal nggak serius ikhtiarnya, lalu setelah gagal, Allah tidak ngasih, ya pun nggak dikasih, nggak ikhtiarnya nggak benar. Jadi ikhtiar itu harus sungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Nah itu. Kita misalkan ingin anak kita ada jodohnya, ya ada ikhtiar. Datang ke teman silaturahim, ada nggak yang mau nikah dengan ikhtiar? Ini nggak ada ikhtiar, diam aja di rumah nunggu. Kata Allah, tunjukkan dulu ikhtiarmu, baru nanti dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat ketika Siti Maryam, Siti Maryam itu hamil tua, hamil Nabi Isa alaihissalam, ketika kelaparan, itu Allah perintahkan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, itu pohon kurma kamu gerak-gerakkan. Tu sakit alika rutoban janiyah, nanti akan jatuh kepadamu kurma muda yang siap untuk dimakan. Pertanyaannya, perempuan hamil tua apa bisa menggoyang pohon kurma? Tapi Allah perintahkan apa? Tunjukkan ikhtiar, nanti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Muhammad kan mudah, kalau pengen hijrah tuh mudah sekali, tinggal kontak malaikat Jibril datangkan buruk, saya mau hijrah, kan selesai Pak. Tapi nggak begitu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah musyarri', seorang yang mengajarkan syariat kepada
kepada umatnya, sehingga apa? Tindakan Rasulullah menjadi ajaran untuk kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu mukadimah saja nih, karena kita dalam rangka akan memasuki tahun Hijriyah, tahun baru. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa hukum pidana dalam ajaran Islam. Apa saja yang menurut ulama kita harus dipidana? Yang pertama, wa tarikus sholati ala darbain. Yang pertama, tentang orang yang meninggalkan sholat. Dosa besar, Pak. Awas, meninggalkan sholat 5 waktu, dosa besar. Bahkan ada hukum pidananya. Ahaduhuma, orang yang meninggalkan sholat dibagi menjadi 2. Yang pertama, ayatruqaha ghayra mu'taqidin liwujubiha fa hukmuhu hukmul murtad. Yang pertama, orang sudah masuk Islam, menyatakan masuk Islam, tapi dia tidak mau menerima kewajiban sholat. Ada orang masuk Islam tapi dia mengingkari fardunya sholat, maka dia sebenarnya murtad dari Islam. Ada orang masuk Islam, disampaikan kepadanya, Pak, Islam itu ada namanya menunaikan sholat, wajib itu. Enggak, saya Islam tapi saya nggak mau sholat. Yang lain oke lah, sholat nggak terima saya sholat. Dia belum Islam, Pak. Dia belum Islam. Ini ijma' seluruh ulama kita mengatakan dia murtad. Ijma', nggak ada satu orang pun yang mengatakan tidak murtad. Nah, kalau dia murtad, maka hukumnya adalah hukumnya orang murtad. Orang murtad itu diapakan? Orang murtad itu ustuti basalasan, dipanggil, diminta taubat sampai 3 kali. Ini kita bicara dalam konteks negara Islam, Bapak Ibu ya. Ingat, ajaran Islam itu ada yang dikerjakan oleh setiap personal, tapi ada ajaran yang tidak boleh dilaksanakan kecuali oleh pemimpin umat atau waliul amr. Maka waliul amr manggil orang yang murtad itu, diajak taubat sampai berkali-kali, sampai 3 kali. Kalau tidak mau balik Islam, maka dia dipidana mati. Dipidana mati. Yang sholat juga begitu. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, tidak mau menerima kewajiban sholat, maka berlaku hukum murtad. Diajak taubat dulu berkali-kali, kalau tidak mau maka dia dihukum mati. Dan setelah dihukum mati, tidak dimandikan, tidak disolati, karena dia bukan orang Islam. Berarti berat. Kalau kita punya teman, saudara model begini, diomongin pelan-pelan, jangan begitu. Orang Islam itu wajib mau menerima kewajiban sholat. Begitu juga ajaran-ajaran pokok yang lain, sama kasusnya. Zakat juga sama, puasa Ramadan juga sama, ibadah haji juga sama. Jadi ada ibadah-ibadah yang terang benerang, itu tidak boleh diingkari, wajib dikerjakan, wajib diterima maksudnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah ayat rukaha kasalan mu'taqidan liwujubiha. Yang kedua, orang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajiban sholat, tapi karena males, angel. Ngolati pecis we, susah disuruh sholatnya. Ini banyak ini, subhanallah. Jangan diteruskan Bapak Ibu ya, dosa besar. Fayustatabu, kemudian dia dipanggil oleh hakim. Ini kita bicara dalam konteks negara gitu. Kalau ulama ya menasihati, nggak boleh menghukum. Ini konteksnya negara, dipanggil oleh yang berwenang, disuruh taubat, sampai dia mau sholat, Wa illa qutila haddan. Kalau dia tidak mau sholat, tapi ketika ditanya sholat wajib enggak? Wajib Pak, saya ngerti wajib.
tapi tetap aja nggak mau sholat, itu ulama kita beda pendapat. Berarti ini hukum yang dalilnya tidak terang benerang, beda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya, beliau atau orang yang meninggalkan sholat karena malas ini tetap dihukum mati, pidana mati, tapi tetap muslim. Artinya apa? Setelah dieksekusi tetap dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di makam orang Islam layaknya orang Islam yang lain. Itu. Menurut Imam Hanafi nggak boleh dihukum mati, tapi dipenjara sampai tobat. Dipenjara sampai tobat. Menurut Imam Hambali, ada dua pendapat Imam Hambali. Imam Hambali keras sekali. Meskipun dia tidak mau sholat karena malas, tetap dia dihukumi murtad. Jadi dihukum mati dan tidak dikafani, tidak disolati, dianggap kafir. Keras sekali Imam Hambali. Artinya apa yang kita ambil kesimpulan? Meninggalkan sholat bukan sederhana, masalah besar, Bapak Ibu ya, masalah besar. Meskipun itu tidak dikerjakan pidana seperti itu, tapi kita harus mafhum kalau meninggalkan sholat itu dosa super besar, sangat besar. Nah, itu tentang meninggalkan sholat. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dan ini sepakat, yang kedua ini sepakat, yaitu hadduz zina, pidana zina. Nauzubillah min dzalik. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat dengan zina. Dekat saja nggak boleh, Pak. Dekat saja nggak boleh. Awas. Orang kalau sudah dekat 80% atau 90% nanti terjerumus ke dalam perbuatan zina. Zina yang dimaksud di sini adalah hubungan laki-laki perempuan, mohon maaf, saya detailkan. Hubungan laki-laki perempuan saling memasukkan kelaminnya, itu namanya zina. Kalau gandeng-gandengan itu masih muqaddimah itu, Pak. Tapi kalau sudah mengerjakan yang itu, pasti mengerjakan yang zina beneran ini. Maka jangan sembrono, anak kita pacaran kita harus keras. Jangan toleran kalau anak kita pacaran. Nanti kalau jatuh ke perbuatan zina, nauzubillahi min dzalik. Memang masing-masing menanggung dosa masing-masing, tapi kalau orang tuanya diem, ya kebagian dosa. Karena dia tidak berdakwah kepada anak-anaknya. Kita harus keras, tidak boleh sembrono kalau lihat anaknya pacaran. Saya ingat Pak, dulu sepupu saya dulu itu kuliah di Surabaya, ketahuan ini namanya anak muda ngebonceng teman perempuannya, bukan muhrim. Itu diadili oleh keluarga besar saya itu, paman-paman lengkap datang semua. Pelanggaran besar. Kamu kalau mau gak usah kuliah, keras Pak, gak usah kuliah. Alhamdulillah itu terbentuk di keluarga. Jadi keluarga kami kalau masalah ini berat, pelanggarannya berat. Memang harus dididik begitu Pak. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat dengan zina. Ulama mengatakan, kenapa Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi jangan mendekat. Dosa satu ini beda. Dosa yang satu ini beda. Kenapa? Kalau dosa-dosa yang lain rata-rata fitrah manusia itu tidak mau. Orang disuruh nyolong, orang disuruh ngebunuh orang, itu fitrah kita tidak mau. Tapi kalau cowok disuruh nemenin cewek cantik, siap laksanakan. Fitrahnya itu sesuai Pak. Laki-laki pasti senang perempuan. Makanya Allah mengatakan wala taqrabu. Nah, makanya Allah juga ketat sekali. Allah perintahkan laki-laki pakaiannya begini, perempuan pakaiannya seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan saja yang tidak boleh, yang boleh terlihat. Masya Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, wasa asabila, dan sejelek-jelek jalan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal pidana zina ini, orang yang berzina dibagi dua. Ada namanya zina muhson. Muhson itu apa?
Muhsan itu adalah pelakunya sudah baligh, berakal. Yang kedua adalah dia bukan hamba sahaya. Yang ketiga, dia sudah berhubungan dengan perempuan yang sah, yaitu istri. Dia sudah menikah dan sudah berhubungan badan dengan istrinya. Itu disebut muhsan. Kalau pelakunya orang yang seperti ini, hukuman zinanya di dunia adalah dirajam sampai mati. Gede nggak itu, Pak? Dirajam sampai mati. Dilemparin batu sampai mati. Ya Allah ya Rabbi. Kalau pelakunya adalah sudah baligh, berakal, bukan hamba sahaya, dan dia sudah menikah dan sudah berhubungan suami istri dengan istri yang sah. Kalau dia pelakunya ini disebut muhsan, maka hukumannya adalah dirajam. Tapi ada syaratnya Pak nanti. Ada syaratnya ketat. Tadi terakhir syaratnya. Nah, kalau pelakunya itu bukan muhsan, yaitu orang yang berakal, baligh, bukan hamba sahaya, tapi belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Fajliduhum mi'ata jaldah, kata Al-Quran, jilid dia 100 kali. Sepakat ulama. Lalu ada tambahan lagi hadis Nabi, wa tahribu amin, diasingkan 1 tahun. Berat. Ini masih perjaka ini pelaku zinanya. Dia nggak dirajam sampai mati, tapi dicambuk 100 kali. 100 kali. Nah, saking beratnya Pak dosanya, nggih. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada tapinya ini. Orang itu dirajam kalau memenuhi syarat. Dirajam atau dicambuk tadi 100 kali itu dengan memenuhi syarat seperti yang sebagai berikut. Yang pertama, orang tersebut sudah baligh dan berakal. Yang kedua, orang tersebut tidak dipaksa. Kalau terpaksa, ada nggak orang zina terpaksa itu? Ya mungkin ada. Misalkan dipaksa, kalau kamu tidak berzina, saya bunuh mati kamu, saya tembak kepalamu. Itu terpaksa. Dia tidak bisa dihukum yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga adalah khuluwu zina min subhatin musawwihin syar'iyyin. Tidak ada subhat sedikit pun. Apa maksud subhat sedikit pun? Terkadang begini Pak, ada orang berzina keliru. Nah ini nggak bisa. Kok bisa keliru? Misalkan dikirain istrinya, nggak taunya tetangganya. Misalkan. Dikirain istrinya, nggak taunya adiknya. Nah ini nggak bisa dihukum. Keliru. Kok bisa keliru? Seandainya. Gak ada subhat. Jadi penerapan hukum yang keras itu betul-betul syaratnya detail sekali. Nah, syarat yang keempat adalah adanya 4 saksi. 4 saksi. Atau adanya pengakuan secara ikhlas dan tulus. Jadi kalau nggak ada 4 saksi, nggak bisa dilaksanakan hukum pidananya Pak. Dia berzina. Kalau kita lihat orang seolah-olah berzina, nggak ada 4 saksi, kita nggak boleh ngomong. Kita nggak boleh ngomong, nggak ada 4 saksi. Dan 4 saksi itu harus laki-laki sudah baligh dan adil. Maksudnya apa? Dia betul-betul orang yang sangat terpercaya dan 4 orang ini melihat langsung. Coba. Hampir susah diterapkan. Mana ada orang berzina dilihat 4 orang? Hampir nggak ada. Orang zina dilihat 4 orang langsung, berarti orang ini zinanya di trotoar. Di trotoar. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, zina di hotel, kan nggak dapat saksi. Hakim kalau dalam konteks agama Islam, negara Islam, tidak bisa melaksanakan hukuman itu, nggak bisa.
Ada CCTV, meskipun ada CCTV. Kalau nggak ada 4 saksi nggak bisa. Nah, atau adanya pengakuan sendiri, Pak. Nah, di zaman Nabi itu pernah ada orang dirajam. Setahu saya ada lebih dari 1 kali, Pak. Dirajam itu apakah ada 4 saksi? Nggak ada. Tapi orangnya datang langsung kepada Nabi. Sahabat Nabi itu manusia biasa, Pak, bisa salah. Di antaranya adalah sahabat Ma'iz. Ma'iz itu datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya melakukan zina." Hukumlah saya. Rasul, saya melakukan zina. Saking takutnya kepada Allah. Setelah berbuat zina itu dia gemetar, dia takut dihukum di akhirat. Datang kepada Nabi. Kata Nabi, "Nanti dulu, habis sholat kita selesaikan." Setelah Nabi sholat ditanya, "Kamu gila nggak?" "Enggak Nabi, saya waras." "Betul, kamu waras?" "Iya Nabi, saya berzina, silakan saya dihukum." Lalu dihukumlah Ma'iz itu, dirajam, subhanallah, sampai mati, Pak, dilemparin sampai mati Ma'iz. Dan dirajamnya dulu di musola, di tempat yang biasa dipakai sholat untuk Idul Fitri, Idul Adha itu, di situ dirajam sampai mati. Kemudian setelah meninggal dunia, beliau disolati oleh Nabi. Ada sahabat Nabi yang konfirmasi, "Rasul, kok Anda mensolati orang yang berzina? Dia sudah taubat betulan, sampai dia berani mengaku dan pengen dihukum di dunia, gak pengen dihukum di akhirat." Jadi dosa ini besar sekali, Pak, dosa ini besar. Nah, adapun orang yang berzina, gak ada 4 saksi, gak dihukum, bertaubatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Di akhirat terserah Allah itu, Bapak Ibu. Bisa jadi dihukum, bisa jadi diampuni, gak ada yang tahu kecuali Allah. Apalagi sekarang kan nggak ada negara Islam seperti itu. Kita mau ngelapor kepada siapa? Nggak ada. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan zina. Adanya 4 saksi itu harus. Kalau ada orang menuduh zina nggak pakai 4 saksi, justru dia malah dihukum. Dia berzina. Saksinya mana? Kata hakim, laku saksi ini. Sini kamu dihukum, Pak, dicambuk 80 kali. Orang kalau nuduh orang lain zina nggak ada saksi malah dihukum. Nah, kecuali 1 kasus, kalau ada suami nuduh istrinya zina. Masa iya suami, misalkan ibu ya, ngelihat istrinya berzina, manggil tetangganya dulu, kan nggak mungkin. "Woi tetangga, sini," nggak mungkin. Kalau ada suami nuduh istrinya berbuat zina, maka berlakulah hukum li'an, mula'anah, disumpah. Kalau zaman dulu disumpah oleh Nabi, suaminya disumpah, "Demi Allah, saya menyatakan istri saya berzina." 2 kali ngomong sama, "Demi Allah." Ketiga kali, keempat kali ngomong, "Demi Allah, istri saya berzina." Yang kelima, "Demi Allah, saya akan mendapatkan laknat dari Allah kalau saya berdusta." 5 kali dia bersumpah. Baru istrinya dihukum. Tapi kalau istrinya berani sumpah, "Saya berani sumpah Nabi," silakan sumpah, "Demi Allah, saya tidak berzina dan suami saya berdusta." 2 kali sama, "Demi Allah, saya tidak berzina dan suami saya berdusta." Demi Allah, sampai 4 kali. Yang kelima kali, "Demi Allah, saya tidak bersaksi, saya tidak berzina dan suami saya adalah pendusta, dan apabila saya bohong, saya mendapatkan murka dan laknat dari Allah." Kalau istrinya berani begitu, maka tidak diterapkan hukuman pidana zina, tapi wajib pisah suami istri, haram untuk kembali lagi. Artinya apa? Diserahkan kepada Allah. Nggak ada saksi dan berani sumpah, maka kita serahkan kepada Allah. Azabnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau konteksnya seorang suami nuduh istrinya berzina. Nah, maka konteks zaman sekarang kita menutupin, misalkan nauzubillah kita diuji oleh Allah, istri kita selingkuh, zina. Ya udah, nggak usah lama-lama, kan udah nggak ada hukum kayak dulu. Harus li'an, ya diceraikan saja, selesai. Ceraikan saja Bapak Ibu ya.
Masa bapak ibu mau hidup berduaan sama orang yang berzina? Nauzubillah. Zina itu adalah diantara dosa besarnya adalah mencampurkan nasab. Itu nggak boleh. Nasab itu suci. Nasab itu dianggap sah kalau melalui pernikahan yang sah. Maka membuktikan nasab itu nggak cukup dengan DNA, harus ada akad nikah. Ada orang sudah nikah, punya anak, udah gak usah di DNA lagi, anaknya dia udah cukup. Coba di DNA, gak usah nyari-nyari kesalahan orang. DNA-nya bener, oh ini anak dia, tapi gak pernah nikah, sama itu bukan anaknya itu anak di luar nikah. Yang dianggap nasab adalah keturunan hasil nikah yang sah. Nikah yang sah, baru dianggap itu adalah nasabnya. Maka jangan gampang kalau kita menuduh dia bukan anaknya si fulan itu. Berarti kita mengatakan ini anak haram. Hati-hati. Kita menghapus nasab orang tuh hati-hati. Berarti kita anggap dia itu nggak benar dulu, mungkin bapaknya nggak pernah nikah sama ibunya, lahir dia. Aduh, dosa besar. Ya, dosa besar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kembali ke hukum nikah nih. Sering diperdebatkan, mohon maaf ini banyak terjadi nih. Orang kecelakaan duluan terus menikah, itu sah buat nikahnya itu. Orang cowok cewek itu kecelakaan duluan baru dinikahkan sama orang tua. Itu memang ada perbedaan ulama kita, tapi menurut pengikut Imam Syafi'i, nikahnya sah. Nikahnya sah. Seorang laki-laki boleh menikah, sah menikah dengan perempuan yang berzina, baik zina dengan dia ataupun dengan orang lain. Nikah yang sahnya nikah. Nah. Kalau misalkan sudah, kalau setelah nikah, kemudian 5 bulan lahir anak, waduh, 5 bulan lahir anak, itu dipastikan anaknya bukan anak halal. Kalau setelah nikah 5 bulan setelah nikah lahir anak, maka dipastikan bukan anak hasil nikah. Entah hasil apa itu. Kenapa? Di dalam Islam, dan ini sudah terbukti secara medis, aqallul hamli, usia hamil minimal adalah 6 bulan sempurna. Kalau sudah 6 bulan sempurna, masuk ke 7 itu sudah bisa lahir. Maka kita tidak boleh suudzon. Kalau ada habis pengantin 6 bulan masuk ke 7 lahir anak, itu anak nikah prematur, lu kok udah gede, wis menang cep. Jangan diomongin aib orang, lu kok udah gede, wis lah, kita husnudon. Tapi kalau 4 bulan lahir, kita nggak bisa husnudon, Pak. Loh, 4 bulan lahir, mujizat dah. Mujizat. Berarti perempuannya sudah berzina. Nah, kalau bapak punya menantu, wallahu a'lam ya, nauzubillah, menikahkan anaknya, loh 5 bulan udah lahir anak, tanyain anaknya, anak kamu bukan itu, kamu berzina nggak sama dia? Enggak pak, berarti bukan anakmu itu, cerai istri. Berarti ditipu dia, ternyata dia bukan seorang gadis, tapi dia sudah hamil duluan. Nauzubillah min dzalik. Nah, dan memang kita tidak boleh membicarakan aib orang. Jadi orang ini berzina, udah kita tutup. Kenapa? Ketika kita ngomong orang itu berzina tapi nggak ada saksi, itu dosa besar. Kita dihukum oleh Allah pidana apa? Al-qadhfu. Qadhfu itu apa? Menuduh zina tanpa ada bukti. Bukti apa? Saksi 4 orang tadi itu. Jadi mending kita menutup aib orang kalau kita tidak punya saksi. Itu pasti Pak, itu pasti. Jangan pasti-pasti, pada saksinya pasti-pasti. Kita serahkan kepada. Sama kayak tadi kasusnya kan Bapak Ibu ya. Seorang suami menuduh istrinya berzina, disumpah sampai 5 kali sumpahnya. Istrinya berani ngucapin sumpah juga. Maka kita bagaimana? Kita serahkan kepada Allah, sudah hukumannya. Tapi suami istri wajib pisah, wajib bercerai.
secara otomatis, dan tidak boleh menikah lagi. Udah haram selamanya. Itu karena terjadi saling li'an, saling tadi mengeluarkan sumpah laknat tadi itu li'an. Okay. Nah, dalam Islam ada Pak model sumpah li'an itu khusus tadi itu untuk laki-laki yang menuduh istrinya berzina. Gak ada sumpah pocong melanda, gak ada. Supaya demi Allah itu sudah sumpah berat. Okay. Dan sebenarnya kalau kita bicara sumpah itu kalau nggak pakai Quran juga cukup, ngomong demi Allah itu sudah. Di beberapa negara Islam nggak pakai Quran, sumpahnya itu berdiri aja, demi Allah saya akan melaksanakan tugas sebagai presiden, sudah sah, demi Allah itu sah. Nah, Quran ditaruh itu sebenarnya hal baru itu. Ulama menganggapnya bid'ah hasanah. Itu bid'ah hasanah. Dulu sumpah nggak pakai Quran, Pak. Tapi ulama memperbolehkan istahsanahu, baik-baik saja supaya lebih khusyuk ditaruh Quran. Tapi kualitas sumpahnya sama. Pakai Quran nggak pakai Quran sama. Kalau kita sudah ngomong demi Allah, demi Allah. Jangan sembarangan Pak, demi Allah. Waduh, itu berat. Demi Allah. Sama dengan saya terima nikahnya, itu bukan sembarangan itu. Bukan sembarangan saya terima nikahnya. Bayangkan orang kalau berhubungan badan nggak pakai saya terima nikahnya, dosa besar sampai dirajam, sampai ketika ngomong saya terima nikahnya menjadi halal tuh Pak. Itu omongan yang luar biasa itu kalau sudah saya terima nikahnya dengan mahar tersebut di atas dibayar tunai. Jadi halal semua itu. Kalau nggak pakai ngomong begitu, waduh dosa besar, bisa dirajam, bisa dicambuk dan lain sebagainya. Jadi jangan remehkan kata-kata akad dalam Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh diam kalau ada perilaku-perilaku buruk di perumahan kita. Harus ngomong, harus berani kita ngomong. Ada orang ini masuk keluar masuk kos-kosan nggak jelas, istrinya lapor ke RT RW, ini menurunkan azab itu. Jadi ada hadis Nabi, idza dhahara zina war riba faqad ahallu fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Kalau sudah merebak perbuatan zina dan perbuatan riba di satu masyarakat, maka dia mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh itu kebagian juga. Saya kan nggak ngapa-ngapain Pak Ustaz, kena azab juga. Ya kena, namanya juga azab, itu kan semua kena Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita termasuk mungkin orang yang tidak bisa merubah atau hanya diam. Dan nanti di akhirat ya dihisab Allah masing-masing. Kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau Allah sudah menurunkan azab, semua kena. Banjir, nggak pilih-pilih banjir itu. Wah, rumah kiai lewat, nggak ada, kena semua. Badai kena semua. Nanti ketika di akhirat dihisab oleh Allah masing-masing. Ada yang dikasih Allah pahala karena ini termasuk orang yang soleh, yang sudah berjuang, dia nggak tahu apa-apa, akhirnya meninggal syahid. Ada yang memang orang diazab oleh Allah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua bisa menghindari perbuatan-perbuatan dosa besar, apalagi berzina, nauzubillah. Maka anak-anak kita kalau sudah pengen menikah segera dicarikan. Bahaya itu Pak. Kita harus care dengan anak-anak kita. Kita perhatikan tuh anak-anak kita yang sudah mahasiswa itu. Kok kelihatannya udah mulai ya, panggil, udah pengen nikah tak kamu? Ayo nikah, supaya selamat agamanya, supaya tidak sampai berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Dan itu nggak peduli Pak. Jadi di kampung saya itu dulu ada anaknya orang baik-baik, masya Allah, pinter ngaji juga dia, perempuan tuh pinter ngaji. Karena dulu waktu kecil ngajinya ke ibu saya, pinter ngaji. Dan kakak-kakaknya itu pinter-pinter, dapat beasiswa masuk pesantren sanawiyah, dapat beasiswa aliyah, dapat beasiswa, kemudian dapat beasiswa kuliah di UIN Surabaya. Nah, disinilah mulai sudah keluar dari pesantren, dipertaruhkan tuh kekuatan imannya sekarang. Entah kenapa pacaran sama kampus lain, jalan-jalan, akhirnya apa? Hamil duluan. Akhirnya dinikahkan sama orang tuanya. 3 bulan setelah nikah lahir bayi.
orang tua atau orang kampung, namanya orang kampung kusak kusuk Bapak Ibu ya, iku pengantin ini kan anu kata ibu saya, diem dosa Bu Haji wis tadi. Tapi setelah lahir kan orang tahu semua, la haula wala. Akhirnya apa? Karena ketahuan begitu, semuanya dicabut, beasiswanya dicabut. Kemudian pihak kampus kirim surat suruh mengganti seluruh beasiswa yang telah diberikan. Akhirnya kan gagal total, anak yang pinter ini gagal total, karirnya rusak semuanya. Gara-gara apa? Berbuat zina. Zina itu siapapun bisa kena Bapak Ibu ya, nggak peduli ustadz, nggak peduli kiai. Makanya kita tidak boleh berduaan dengan orang yang bukan mahram kita. Guru sama murid awas, nggak boleh di kantor berduaan, dikunci, haram ini, harus terbuka itu kantornya kelihatan. Seorang santri dipanggil kiainya di kamar, haram datang, ditolak, wajib nolak. Aduh, barokah kiai, nggak ada barokah kiai. Kan kadang dipanggil kalau dia, nong, sini nong, nggak, haram berduaan. Makanya anak-anak kita harus ngerti syariat. Wah ini tindakan haram ini, jangan dituruti. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Enggak ada taat kepada makhluk kalau urusannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun bisa jatuh, nggih. Kan dulu pernah ada satu riwayat nggih. Ada Bani Israel ibadah 60 tahun. Enggak pernah turun gunung, ibadah 60 tahun, giliran turun gunung ketemu wanita cantik berzina. Kemudian dia menyesal, taubat, kemudian dia sodakoh, dia bawa bekal roti disodakohkan kepada orang fakir miskin yang meminta-minta itu. Di akhiratnya dihisab oleh Allah, itu pahala dia 60 tahun ibadah itu rontok dengan zina, rontok. Cuma dia selamatnya apa? Dia punya tambahan sedekah roti 2 potong, itu yang dia bikin selamat itu. Kalau nggak ada sodakohnya habis dia itu. Artinya apa? Pahala dia yang khusyuk 60 tahun itu lenyap oleh perbuatan zina. Maka kita berdoa kepada Allah semoga dijauhkan dari perbuatan zina. Nah, ada lagi hadis Nabi, meskipun ini dibuat judul satu film, Alhamul Maut. Itu dari hadis Nabi. Wanita-wanita keluarga yang bukan mahram itu mati, kematian. Maksudnya apa? Hati-hati dengan wanita yang masih ada keluarga tapi dia bukan mahram kita. Adik ipar, kakak ipar, hati-hati. Sepupu, hati-hati. Kan sepupu main ke rumahnya sepupunya, kan orang nggak curiga, wih saudaranya itu sepupunya, tapi dia bisa berzina itu Pak, potensi zina. Hati-hati. Kita harus apa ya, sama keluarga kita ketat. Itu sepupu kamu, jangan tutupi aurat kamu, itu bukan mahram kamu nak, itu sepupu itu. Nah, kita latih sejak kecil itu. Main berdua sepupunya kita larang, jangan, nah main di luar. Kenapa? Ini sepupu, ini bisa terjadi hubungan zina. Adik ipar awas, tinggal serumah dengan kita, namanya setan Pak, pinter itu goda. Lama-lama kita kan digoda setan. Loh kok cantikan adiknya ya, nah wes angel kan. Ini cikal-bikal perbuatan zina. Pembantu awas, pembantu ibu hati-hati, pembantunya dibiarkan berdua sama suaminya, walah. Ibunya kerja ke kantor, suaminya di rumah sama pembantunya. Subhanallah. Masih untung dinikahi pembantunya, gak berzina ya, dinikahin istri kedua tapi disembunyikan ya. Tidak berzina sih, tidak berzina. Jadi makanya kan fatwanya ulama kan begini Pak, kalau ada orang yang sekiranya kalau mohon maaf ini, kalau dia tidak menikah lagi dia akan terjerumus dengan zina, maka menikahlah. Harus berani menjelaskan pada istrinya, "Ma, saya ini gak bisa satu istri itu, harus 2, kalau enggak bahaya." Bismillah. Bismillah untuk menyelamatkan agama itu, karena selamat itu yang dicari. Tapi kalau masih
Jangan main kalau masih bisa ya. Nggak usah. Tapi itu kan halal Bapak ya. Halal itu kan pilihan Bapak Ibu terserah. Yang penting agama mewajibkan berbuat adil dan mampu. Tidak boleh ada orang mengharamkan. Silakan. Yang penting penuhi syarat-syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan kami persilakan. Wallahu muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.